Para siswa sekalian, pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang larutan, campuran yang homogen antara dua macam zat atau lebih. Pada bab ini kita akan mempelajari koloid. Sistem koloid sebenarnya terdiri atas dua fase, yaitu fase terdispersi dengan ukuran tertentu dalam medium pendispersi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium pendispersi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bersinggungan dengan sistem koloid, sehingga sangat penting untuk dikaji. Sebagai contoh, hampir semua bahan pangan mengandung partikel dengan ukuran koloid, seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Emulsi seperti susu juga termasuk koloid. Dalam bidang farmasi, kebanyakan produknya juga berupa koloid, misalnya krim dan salep yang termasuk emulsi. Dalam industri cat, semen, dan industri karet, untuk membuat ban, semuanya melibatkan sistem koloid. Semua bentuk seperti spray untuk serangga, cat, hairspray, dan sebagainya adalah juga koloid. Dalam bidang pertanian, tanah juga dapat digolongkan sebagai koloid. Jadi, sistem koloid sangat berguna bagi kehidupan manusia. Yang kalian saksikan tadi seperti es krim, kalung mutiara, air laut atau air sungai, dan karet busa. Tentu kalian ingin tahu apa sebenarnya koloid itu. Dari 3 gelas ini yang berisi campuran yang berbeda. Pertama, gelas berisi larutan garam. Gelas kimia kedua berisi campuran FeOH 3 kali. Dan gelas kimia ketiga berisi pasir dalam air. Coba kalian perhatikan dengan seksama penampilan masing-masing gelas tersebut ketika disorot dengan cahaya lampu senter. Gelas pertama terlihat larutannya jernih. Campuran larutan ini homogen. Bila disorot senter, berkas cahaya dalam larutan tidak terlihat. Artinya, molekul dalam larutan tidak memantulkan atau tidak membalikkan cahaya, sehingga cahaya lewat begitu saja pada molekul-molekul tersebut. Selanjutnya, mari kita perhatikan dan amati gelas kedua. Gelas kedua ini terlihat larutannya tidak jernih dan ada kecenderungan bila didiamkan akan mengendap. Sifat larutannya tidak homogen, tetapi juga tidak heterogen. Jika disorot cahaya lampu senter, maka jalannya cahaya dalam sistem terlihat nyata. Gejala ini disebut efek Tyndall. Berikut ini kita akan mengamati jalannya sinar cahaya lampu senter pada gelas ketiga. Pada gelas ini terlihat pasir mengendap dan memisah dengan air. Nah, siswa sekalian, Anda telah menyaksikan penampilan dari ketiga gelas tadi. Tentu kalian sudah dapat menyimpulkan campuran mana yang bersifat koloid. Apakah gelas pertama, gelas kedua, atau gelas ketiga? Jalannya sinar dari proyektor ini merupakan salah satu contoh efek Tyndall dalam kehidupan kita. Misalnya udara di sekitar kita merupakan sistem dispersi yang disebut aerosol padat. Siswa sekalian, untuk lebih mempertajam lagi perbedaan dari ketiga campuran tadi, mari perhatikanlah percobaan berikut ini. Langkah selanjutnya, masing-masing campuran tersebut kita saring dengan kertas saring. Seperti yang kita saksikan, molekul garam tidak dapat dipisahkan dari air. Ternyata, diameter partikel zat terlarut sangat kecil, atau lebih kecil dari 10⁻⁷ cm. Larutan ini disebut larutan sejati. Selanjutnya, bagaimanakah dengan campuran pada gelas kedua dan gelas ketiga? Partikel-partikel yang ada dalam larutan ini juga tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan.
Diameter partikel zat terlarut antara 10 pangkat min 7 cm sampai 10 pangkat min 5 cm. Larutan ini disebut koloid. Seperti yang kita saksikan, larutan ini dapat disaring. Diameter partikel zat terlarut lebih besar dari 10 pangkat min 5 cm. Campuran ini disebut suspensi kasar. Jadi, para siswa sekalian, dapatlah kita simpulkan bahwa koloid dapat dibagi berdasarkan komponen-komponennya, antara lain buih, aerosol, emulsi, dan sol. Sampai bertemu di lain kesempatan.